Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Koni Amelia dengan NIM 112110071. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang penentuan harga jual dalam akuntansi manajemen. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Pengertian dari penentuan harga jual itu sendiri yaitu penentuan harga jual merupakan salah satu aspek penting yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan. Harga jual yang tepat memungkinkan perusahaan untuk menutup biaya, menghasilkan keuntungan, dan tetap kompetitif di pasar. Nah, untuk menentukan harga jual ini juga dalam menentukan harga jual ini itu untuk pastinya ingin menghasilkan keuntungan ya, namanya berwirausaha. Nah, selanjutnya ada konsep dasar penentuan harga jual. Yang pertama ada harga jual, nilai yang dibebankan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Nah, harga jual itu adalah harga yang tertera atau harga yang konsumen beli. Misalkan, saya membeli buku nih dengan harga 5.000. Nah, itu merupakan harga jualnya yang dibebankan kepada si saya, customernya gitu. Nah, yang kedua ada elemen utama harga jual. Yang pertama ada biaya total. Biaya total itu apa? Biaya total merupakan semua biaya yang terkait dengan produksi dan operasi, termasuk biaya tetap dan variabel. Nah, yang kedua ada margin laba, merupakan keuntungan yang diinginkan perusahaan di atas biaya total. Nah, pasti yang namanya usaha pasti menginginkan adanya laba atau keuntungan. Selanjutnya ada metode penentuan harga jual. Dalam akuntansi manajemen terdapat beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama ada cost plus pricing. Definisinya yaitu menentukan harga jual dengan menambahkan margin laba ke biaya total. Rumusnya, harga jual sama dengan biaya total ditambah margin laba dikali biaya total. Nah, contohnya, biaya total misalkan suatu produk itu 100.000 dengan margin labanya 20%. Maka harga jualnya adalah 100.000 ditambah 20% dikali 100.000. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Maka hasilnya 120.000. Yang kedua ada target costing. Merupakan definisinya menentukan harga jual berdasarkan harga pasar yang kompetitif, lalu menyesuaikan biaya produksi agar sesuai dengan target tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan harga pasarnya, yang kedua tentukan margin laba yang diinginkan, yang ketiga hitung biaya produksi maksimum yang dapat diterima. Contohnya, misalkan harga pasarnya itu 150.000 dengan margin laba 30%. Maka biaya produksi maksimumnya berapa? 150.000 dikurangi 30% dikali 150.000. Nah, yang dikerjakan jangan lupa yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 105.000 rupiah. Yang ketiga ada value-based pricing. Definisinya menentukan harga jual berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Contohnya, produk dengan fitur premium atau layanan tambahan dapat dihargai lebih tinggi karena memberikan manfaat lebih besar kepada pelanggan. Nah, misalkan nih, produk dengan kualitas yang bagus itu pasti harganya si pelaku usaha itu tersebut maka akan meningkatkan harga jualnya karena kualitasnya yang bagus. Misalkan yang sekarang itu jualan mochi. Nah, mochi ada yang harganya 5.000 dan ada yang harganya 7.000. Kita bisa membeli satu dari mochi tersebut yang dengan harga yang berbeda. Nah, kita bisa membandingkan tuh, pasti
kita bisa membedakan kualitas yang bagus tuh yang mana. Dan di sini nggak bisa, walaupun kualitasnya bagus, nggak selalu dengan harga tinggi juga, tapi kebanyakan kalau harganya tinggi dan dia sudah terpercaya, pasti kualitasnya tuh bagus gitu. Ibaratnya di sini tuh kayak patah ada harga ada kualitas. Nah, seperti itu. Yang keempat ada market based pricing. Definisinya menyesuaikan harga berdasarkan kondisi pasar dan harga yang ditawarkan oleh kompetitor. Contohnya, jika kompetitor menjual produk serupa seharga 200.000, perusahaan dapat menyesuaikan harga pada kisaran yang sama, tergantung pada keunggulan atau kelemahan si produk tersebut. Nah, jadi kita kalau dalam melakukan usaha itu kalau mau menentukan harga jual bisa dengan melihat usaha yang sama. Dia menjual harga berapa. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan harganya gitu. Tergantung pada produk yang akan kita pasarkan. Apakah memiliki kelebihan atau kekurangan. Nah, di situ bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan harga jual. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual. Yang pertama ada biaya produksi dan operasional. Semua pengeluaran yang terlibat dalam menghasilkan produk atau jasa. Termasuk apa? Termasuk biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan harga jual. Nah, yang kedua ada kondisi pasar, tingkat persaingan dan permintaan konsumen. Nah, di sini permintaan konsumen tuh bermacam-macam ya. Tingkat persaingannya tuh sangat tinggi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kondisi pasar yang ada. Jangan sampai tertinggal. Nah, yang ketiga ada nilai produk. Persepsi pelanggan terhadap manfaat atau kualitas produk. Nah, di sini si customer akan membeli suatu produk itu pasti juga akan melihat-lihat apakah kualitas produknya bagus ataupun manfaatnya bermanfaat atau tidak gitu. Yang keempat ada strategi perusahaan dengan target laba, posisi pasar, dan tujuan jangka panjang. Nah, di sini bisa si pelaku usaha tersebut itu atau perusahaan tersebut bisa menentukan target labanya tuh berapa, terus posisi pasarnya tuh di mana, bagaimana, dan tujuan jangka panjangnya itu akan bagaimana, dan harus bisa bertahan di pasar dan kondisi yang ada dan bisa terus berinovasi agar bisa bertahan dan bersaing dan mampu bersaing di pasar. Nah, selanjutnya ada pendekatan akuntansi manajemen dalam penentuan harga jual. Yang pertama ada break-even analysis. Menghitung harga minimum yang harus dicapai untuk menutup biaya. Rumusnya ada harga break-even yaitu total biaya tetap dibagi volume produksi ditambah biaya variabel per unit. Nah, yang kedua ada analisis margin kontribusi. Menggunakan margin kontribusi untuk menentukan dampak harga pada profitabilitas. Rumusnya margin kontribusi yaitu harga jual per unitnya dikurangin biaya variabel per unitnya itu berapa. Nah, di sini bisa ketemu. Nah, yang ketiga ada penentuan harga berbasis segmen pasar. Harga dapat disesuaikan berdasarkan segmen pelanggan. Misalnya, harga diskon untuk pasar massal atau harga premium untuk pelanggan tertentu. Nah, di sini ada contoh kasus penentuan harga jual. Di sini kasusnya itu misalkan sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk dengan biaya sebagai berikut. Nah, biaya tetapnya misal 50 juta. Biaya variabel per unit 20.000. Nah, perusahaan itu ingin mendapatkan laba sebesar 30% dari biaya total biaya keseluruhan. Nah, maka untuk menghitung biaya total yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dikali volume produksi. Maka 50 juta ditambah 20.000 dikali volume produksinya berapa? 1000 unit. Berarti dikali 1000. Maka ketemu hasilnya adalah 70.000.
maaf salah, 70 juta rupiah. Nah, untuk menghitung harga jualnya sama dengan rumusnya biaya total yang tadi sudah dihitung ditambah margin laba dikali biaya total. Maka 70 juta rupiah ditambah margin labanya berapa? 30% dikali biaya totalnya 70 juta. Maka hasilnya adalah 91 juta rupiah. Nah, itu untuk harga jual keseluruhan produknya dalam 1000 unit. Nah, untuk harga jual per unitnya itu berapa? Rumusnya itu harga jual yang keseluruhan tadi dibagi volume produksi tadi berapa unit. Jadi 91 juta dibagi 1000, maka ketemu hasilnya 91 ribu. Itu untuk harga jual per unit. Nah, maka harga jual per unitnya itu 91.000. Nah, kesimpulannya di sini, penentuan harga jual dalam akuntansi manajemen melibatkan analisis biaya, strategi pasar, dan tujuan laba. Dengan metode yang tepat, perusahaan dapat menentukan harga yang tidak hanya menutupi biaya tetapi juga memberikan keuntungan yang optimal. Tipsnya, gunakan data yang akurat untuk menghitung biaya. Yang kedua, sesuaikan harga secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Yang ketiga, selalu evaluasi harga secara berkala untuk tetap relevan dengan tren bisnis yang ada pada saat ini agar tidak tertinggal dan terus berinovasi. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.